Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini kita akan membahas mengenai tips atau cara mudah untuk menghafal Al-Quran. Saya sudah ditemani oleh dua mahasiswi yang sudah menghafal 30 juz. Dan mereka sekarang kuliah di semester awal di Institut Ilmu Al-Quran. Assalamualaikum Kiki dan Tengku. Waalaikumsalam. Sehat ya. Walaupun waktunya tercurahkan untuk menghafal Quran, tapi masih punya waktu untuk kita ngobrol-ngobrol ya. Nah, di saat banyak mahasiswi atau mahasiswa gitu atau anak muda atau kalangan milenial ini sedang mengeksplor dirinya, ya eksplor alam, eksplor apapun gitu, kenakalan apa segala macam juga. Nah, kalian memilih untuk menghafal Al-Quran, ini luar biasa loh menurut saya. Meluangkan waktu dan menghibahkan waktunya untuk menghafal Al-Quran, apalagi di tengah era digital ini yang semuanya sudah ada gitu. Saya ke Kiki dulu mungkin ya. Apa sih yang membuat Kiki itu menjadi trigger Kiki untuk pengen menghafal Quran lah? Yang pertama kali itu karena pengen bahagiain orang tua. Jadi karena orang tua pengen Kiki menghafal Quran. Iya. Ada alasan lain Ki? Dulu sebenarnya ada pesan dari kakek, katanya kan kalau dulu itu kepengennya masuknya kedokteran. Terus malah kata kakek, gimana nih lanjut dulu Quran, diselesain Qurannya atau kuliah tapi belum selesai hafalannya gitu. Terus kalau kata kakek, selesain dulu Qurannya, kalau misalnya udah akhirat udah terjaga gitu tuh dunia mengikut gitu tuh. Luar biasa, akhirat terjaga, dunia mengikut. Dan Kiki mengikuti kata kakek ya, dari pesantren ya, sudah mulai menghafal Quran dan sampai sekarang diteruskan ya. Kalau Tengku ada pengalaman khusus atau ada cerita khusus di balik ini? Sebenarnya yang bikin saya termotivasi buat menghafal Quran itu karena saya merasa iri dengan teman-teman saya yang pesantren, karena kan saya pendidikan formalnya itu saya SMA biasa, SMA negeri maksudnya, nggak pesantren seperti teman-teman saya. Sedangkan saya itu kenal sama teman-teman pesantren saya karena saya udah dari kecil ikut MTQ, jadi temanan saya itu yang orang-orang yang menghafal Quran. Jadinya dari situ saya termotivasi kepada mereka semua, pengen jadi penghafal Quran juga gitu. Jadi mulai menghafal tuh sejak di IKI atau Institut Ilmu Al-Quran atau sebelum pas di SMA itu sudah mulai menghafal? Pas di SMA saya udah mulai menghafal 1 juz 30. Setelah itu sebelum masuk ke IIKI saya ke Ibnu Syam dulu, ke pesantren setahun, kayak pesantren tahasus gitu. Untuk tahfiz? Iya, untuk khusus menghafal Quran. Setelah itu baru ke IIKI gitu. Oke. Jadi semua punya latar belakang tersendiri untuk menghafal Al-Quran ya. Nah, ada nggak sih tips bagaimana menghafal Al-Quran dengan mudah, Kiki? Yang pertama, atau menghafal Quran itu susah Ki? Gampang sih. Cuman terkadang ada kata-kata yang asing gitu, bahasa Arabnya itu beda. Soalnya kan saya latar belakangnya pondok pesantrennya pondok bahasa, bukan pondok tahfiz Quran. Oh, bahasa justru? Oh, karena bahasa fushah atau bahasa Arab formal itu beda dengan bahasa Al-Quran ya. Ada perbedaan sedikit. Jadi gitu ya Ki, bahwa ya menghafal itu mudah ya, apalagi kalau dengan beserta artinya, memahami artinya. Nah, sekarang ke Tengku nih. Kalau menurut saya juga ya sama seperti Kiki, sebenarnya menghafal itu mudah. Yang sulit itu menjaga hafalan itu kalau menurut saya. Tapi menurut Tengku gimana? Kalau menurut pengalaman saya pribadi, kalau kita menghafal Quran itu setiap juznya pasti punya kesulitan masing-masing. Misalkan di juz pertama saya dapat kesulitannya menghafal, tapi di juz kedua saya dapat ujiannya itu dari ujian temen. Jadi yang buat kita nggak fokus menghafal itu juga salah satu bisa jadi hambatan juga buat menghafal Quran. Tapi untuk murojaahnya, saya setuju dengan apa yang Bapak katakan tadi, bahwa murojaah itu sangat sulit dibandingkan menghafal, karena
ziyadah itu adalah bentuk cinta, sedangkan murojaah itu adalah bentuk kesetiaan gitu. Jadi kenapa murojaah itu lebih sulit daripada menghafal? Karena menjaga itu memang sulit daripada cuma menghafal setelah itu hilang. Mesti ada istiqomah ya. Istiqomah itu kan sulit ya. Ya kayak misalkan menghafal itu mudah ya, karena misalkan ada yang misalkan menghafal dalam 1 bulan atau dalam 1 tahun, benar hafal ya dalam durasi itu hafalnya. Tapi kalau untuk menjaganya itu kan proses terus menerus sampai kita wafat misalkan, katakanlah begitu ya. Ya begitu juga dengan menjalin hubungan tadi. Ya memulai hubungan itu wah kita manis di awal segala macam karena belum ini, tapi menjaga hubungan itu agar tetap harmonis ya, karena pasti setiap orang punya kekurangan, itu juga ya ada effort gitu maksudnya. Ya begitu juga dengan menjaga hafalan ya, apalagi kan ya Imam Al-Ghazali bilang ya, misalkan kalau misalkan kita menghafal tapi kita juga melaksanakan maksiat gitu, itu bisa hilang hafalan kita, ilmu kita gitu segala macam. Nah itu mengenai hafalan ya. Terus mengenai inilah terakhir ya. Nah bagaimana misalkan orang yang ingin memulai hafalan, menghafal Al-Quran? Kiki silahkan. Pertama, niatnya lillahi ta'ala. Oke, niatnya dibulatkan. Kalau memang belum bulat gitu ya, masih kotak atau masih segitiga, dibulatkan niatnya. Terus yang kedua? Yang kedua mungkin dari Tengku. Yang kedua, kalau menurut saya itu tekad. Oke, tekad. Jadi niat dibulatkan, tekad dimaksimalkan gitu ya. Artinya ada, setelah niat ada tekad, ada usaha gitu ya. Terus yang ketiga, Kiki ada lagi? Kuat menjaga istiqomah tadi ya. Ya karena menghafal ini butuh effort yang besar dan menjaganya apalagi gitu ya. Nah mungkin ada pesan terakhir untuk pemirsa, bagaimana siapa yang ingin menghafal Al-Quran dan bagaimana keluar biasaan ketika kita menghafal Al-Quran. Adakah setitik cahaya ya ketika yang Kiki atau Tengku rasakan ketika menghafal Al-Quran ini? Ya mungkin bisa disampaikan pemirsa. Kiki? Kalau kita udah mencintai Al-Quran, udah mencintai akhirat, insya Allah dunia itu selalu mengikuti kita. Karena barokah Al-Quran itu sangat terasa bagi orang-orang yang dekat bersama Al-Quran, itu barokah Al-Quran itu sangat terasa. Dan Kiki sudah merasakan? Sangat terasa, Masya Allah. Seperti apa? Bukan bentuknya tuh, bukan hanya kita dikelilingi orang-orang yang baik. Setiap usaha yang diusahakan itu pasti dipermudah aja, ada aja dimudahkan, entah dari guru yang baik, dari teman-teman lingkungan yang baik, atau ketika saya mengajar ketemu sama wali santri yang baik, ketemu sama anak-anak santri yang Masya Allah, walaupun kita emang harus bersabar, tapi barokah Al-Qurannya itu banyak. Oke, luar biasa. Kalau Tengku ada pengalaman khusus ya, bagaimana memberikan kesan kepada pemirsa selama ini, pengalaman yang Tengku rasakan saat menghafal Al-Quran, ya ada dimudahkan apa gitu, atau ada cahaya yang masuk ke dalam pikiran, hati atau nurani dari Tengku gitu. Ya baik itu dampaknya terhadap kehidupan duniawi dan ukhrawi. Baik, di sini saya cuma ingin memberikan pesan dan kesan mungkin untuk anak-anak yang pendidikannya masih formal, yang belum pesantren sama sekali, untuk memulai menghafal Quran itu jangan ragu-ragu. Kalau bagi orang-orang yang belum pernah menginjak pendidikan pesantren begitu, karena saya juga dari SMA negeri, bukan dari pesantren. Ya sekolah umum. Iya sekolah umum, makanya saya bisa berkata seperti ini karena menurut pengalaman saya bahwa setiap kali kita ingin melakukan sebuah kebaikan itu pertama niat, kedua tekad, yang ketiga adalah konsisten. Jadi bagi teman-teman yang belum pernah sama sekali menghafal Al-Quran, kalau kalian pengen menghafal Quran, insya Allah bisa kok, selama itu ada niat dan tekad, terus ada konsisten. Memang pas pertama kali dari pendidikan formal ke pesantren itu mungkin terasa sedikit berat ya, karena memang kebiasaan barunya, habits barunya baru dimulai, makanya sebuah kebiasaannya itu juga harus
baru dimulai gitu, dimana kita misalkan ngafal Quran, lebih banyak interaksi dengan Al-Quran, sedangkan teman-teman di luar sana masih banyak yang yang baca Quran aja, teman-teman di luar sana banyak yang nggak bisa gitu. Oke, terima kasih Kiki, terima kasih Tengku, luar biasa ya, semoga ada manfaatnya obrolan kita ya. Bagi Bapak Ibu, teman-teman dan saudara-saudara sekalian dan adik-adik yang mungkin ingin menghafal, ini adalah contoh dari bagaimana hafizah ini menghafal Al-Quran. Bagi mereka menghafal mudah, yang sulit adalah menjaga hafalan itu. Ya, tidak ada kata yang tidak mungkin kalau Bapak Ibu, teman-teman dan saudara-saudara dan adik-adik sekalian ingin menghafal Al-Quran. Ya, insya Allah Al-Quran akan membersamai kita ketika kita menghafal Al-Quran. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.